Tapi juga kita tidak mendiamkan, ya kita protes, ini ada jelas surat protesnya. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua FC, mohon dipelajari. من التواصل والتضامن والسلام. Erick Thohir resmi layangkan protes langsung ke Presiden AFC soal wasit Alkap yang merugikan timnas Indonesia. Diprotes langsung Erick Thohir, AFC akhirnya buka suara soal dugaan kecurangan di laga Indonesia kontra Bahrain. Presiden Bahrain mengaku kaget saat tahu timnas Bahrain bermain curang saat jumpa skuad Garuda. Shane Patinama tunjukkan jiwa nasionalisme yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yaitu Erick Thohir mengatakan PSSI sudah mengirim surat protes ke AFC soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkap di laga timnas Indonesia kontra Bahrain yang dinilai kontroversial. Erick Thohir menyebut surat protes yang dilayangkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berani menyuarakan pendapat terkait ketidakadilan. Bukti-bukti juga sudah dikumpulkan PSSI untuk dikirim ke AFC. Meski begitu, kata Erick, keputusan untuk menindaklanjuti surat protes yang dikirimkan Indonesia tetap berada di tangan AFC. Erick Thohir menyebut dirinya sudah menyampaikan kepada para pemain timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia untuk terus bersemangat. Pasalnya, masih ada harapan untuk timnas Indonesia mendapatkan 15 poin yang ditargetkan. Kita tentu dengan kejadian kemarin, kita sudah melayangkan surat protes langsung. Sudah, saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka, tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan, ujar Erick Thohir. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga mengaku kesal dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkap saat memimpin laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Dia mengaku heran karena wasit tidak juga meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, padahal saat itu waktu sudah melebihi 6 menit yang menjadi waktu tambahan di babak kedua. AFC langsung menanggapi PSSI yang melayangkan surat protes terkait wasit pertandingan Bahrain versus timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia itu, timnas Indonesia merasa sangat dirugikan oleh wasit Ahmed Abu Bakar Alkap. Bukan hanya kubu Indonesia dan fansnya, banyak pihak dari belahan bumi lain juga menyoroti kepemimpinan wasit itu. Meski Erick Thohir sudah melayangkan protes secara langsung, akan tetapi AFC menjelaskan belum menerima surat protes dari PSSI tersebut. Sebagaimana dikutip dari New Street, Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Windsor membenarkan konfederasi belum menerima pengaduan resmi dari PSSI. Meski demikian, Windsor menjanjikan bahwa laporan wasit termasuk alasan penambahan menit bermain setelah additional time akan ditinjau. Dia mengaku pembenahan wasit masih sangat perlu dilakukan. Windsor menyerukan pelatihan wasit yang lebih baik di seluruh Asia, khususnya di kawasan ASEAN. AFC sendiri telah melihat rekaman pertandingan Bahrain kontra Indonesia, terutama peristiwa kartu merah kepada Sumarji dan bek Shane Patinama yang hampir bentrok dengan pemain Bahrain. Dia juga melihat ofisial pertandingan harus dikawal keluar lapangan oleh petugas keamanan. Meski demikian, ia mengklaim masih menunggu surat protes PSSI tersebut. Dengan kejadian yang menghebohkan dunia persepak bolaan ini, tak ayal membuat nama sepak bola Bahrain seakan tercoreng dan ramai diperbincangkan oleh banyak media ternama di dunia. Presiden Bahrain jelas merasa kaget dan juga malu karena negaranya kini dianggap buruk dalam hal sepak bola. Bagaimana tidak, boleh dibilang semua sosial media yang dimiliki atas nama Federasi Bahrain diserbu habis-habisan oleh para supporter timnas Indonesia yang merasa kecewa dengan hasil pertandingan kemarin. Meski akun Federasi Sepak Bola Bahrain sudah membatasi kolom komentarnya, jelas netizen tanah air masih mencari akun-akun yang ada kaitannya dengan Bahrain. Bahkan sosial media Presiden Bahrain pun tidak luput dari serangan para supporter timnas Indonesia. Kini dunia sepak bola sedang memberitakan kabar terkait adanya indikasi kecurangan yang terjadi dan menyeret nama skuad timnas Bahrain dan juga sang pengadil lapangan Ahmed Alkap. Jelas sang Presiden Bahrain ingin agar masalah ini bisa segera cepat terselesaikan agar nama sepak bola Bahrain di mata dunia tidak tercoreng.
Meskipun sampai saat ini AFC masih menunggu surat protes yang telah dikirimkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia untuk segera ditindaklanjuti akan adanya kabar bahwa terjadinya kecurangan di laga tersebut. Sosok Sen Patinama menjadi pemain yang begitu marah usai pertandingan Bahrain kontra timnas Indonesia. Pemain KS Yupan ini terekam kamera sempat adu argumen dengan striker Bahrain dan ofisial keempat pertandingan. Emosi Sen Patinama sempat meledak dan hampir adu jotos. Untung aksi Sen Patinama bisa diredakan oleh asisten Sintayong dan pemain timnas Indonesia lainnya. Ini bukan kali pertama Sen Patinama garda terdepan saat timnas Indonesia diusik. Saat pertandingan di babak 16 besar Piala Asia 2023, Sen Patinama langsung mau adu jotos dengan pemain Australia yang melanggar Rafael Strike. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Jasim bin Hamad tersebut, Sen Patinama tak terima saat fullback Australia melanggar Rafael Strike. Ex pemain Viking FK itu langsung berlari dan berkonfrontasi dengan pemain Australia. Sen tak terima pemain Australia secara sengaja menjegal Rafael Strike. Ekspresi Sen Patinama sangat marah kepada pemain Australia itu. Wasit yang memimpin laga itu kemudian menenangkan Sen Patinama dan bek Australia itu akhirnya mendapatkan kartu kuning. Aksi Sen ini pun tuai pujian dari publik saat itu, sama seperti yang sekarang ia dapatkan pasca hasil imbang kontra Bahrain. Sen Patinama juga sempat menegaskan bahwa ia adalah orang Indonesia dan dia merasa bukanlah orang asing di skuad merah putih. Publik banyak salah sangka, mereka mengira saya orang asing, tapi aku bukan orang asing. Aku Patinama, aku orang Indonesia, aku bukan orang asing, ujar Patinama beberapa waktu lalu. Keinginan Sen Patinama untuk bermain di timnas Indonesia memiliki latar belakang yang kuat. Dia memiliki darah campuran dari Maluku melalui ayahnya yang menjadi sumber inspirasi utamanya. Pada awal tahun 2023, Sen Patinama resmi menjadi warga negara Indonesia, mengambil langkah penting untuk mengabdi pada negara. Sen Patinama berjuang untuk menghormati dan mewujudkan impian mendiang ayahnya yang juga bercita-cita untuk melihatnya bermain untuk timnas Indonesia. Meskipun dia jarang bermain, tapi jiwa nasionalismenya tak perlu ditanyakan lagi. Kapten Timnas Indonesia J.I.J. membakar semangat para pemain Timnas Indonesia jelang melawan Cina. Ia ingin rekan-rekannya melupakan hal pahit di Bahrain. Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Cina pada laga keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia di Qingdao Yacht Football Stadium pada Selasa mendatang. Jelang lawan Cina, skuad Garuda harus menerima kenyataan pahit usai dirampok di Bahrain. Tentu saja hal ini menyakitkan bagi J.I.J., namun bek Peneja itu enggan larut dalam kekesalan dan kesedihan. Sejujurnya, 1 poin terasa seperti kekalahan, tapi tidak ada gunanya mengeluh tentang hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Satu-satu hal yang dapat kami lakukan adalah belajar dari mereka dan terus maju. Kami akan tetap tegakkan kepala dan yang terpenting, kami tidak pernah menyerah. Kemenangan akan jadi semakin manis pada akhirnya. Terima kasih khusus kepada semua orang yang datang untuk mendukung kami di Bahrain, jelas J.I.J.